Sosok di balik merek skincare MH Whitening Skin asal Makassar, Mira Hayati kini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, bisnis skincare Mira Hayati yang tampak sukses dan beredar di pasaran disinyalir mengandung bahan berbahaya. Dugaan kuat mengarah pada penggunaan bahan-bahan yang dilarang dalam produk kosmetik Mira Hayati, yang dapat menimbulkan efek samping yang serius bagi kesehatan konsumen. Hal itu terungkap dari review yang dilakukan Dr. Oki Pratama. Sejak video review itu viral, artis Nikita Mirzani pun turut berkomentar. Patut diduga, skincare milik Mira Hayati disinyalir mengandung merkuri dan hidrokinon, yang berpotensi membahayakan kesehatan. Karena hal itu pula, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan Wibisono turut angkat bicara. Keselamatan masyarakat adalah prioritas nomor 1 kepolisian, kata Irjen Pol Yudiawan, dikutip dari Viral Dongs. Saat kandungan berbahaya skincare-nya dibongkar Dr. Oki dan Dokter Detektif, Mira Hayati tertimpa masalah baru. Rumah lantai 4 yang dipamernya lewat media sosial disegel Dinas Penataan Ruang, Distaru, Kota Makassar. Rumah di Bontolo, Kelurahan Kapasaraya, Kecamatan Tamalan Raya ini disegel saat masih proses pembangunan. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Dinas Penataan Ruang, Distaru Kota Makassar Agus Mulia menyampaikan, tim sudah turun langsung melakukan pengecekan pada tanggal 23 Agustus lalu. Distaru Makassar pada waktu itu ingin mengkonfirmasi langsung perizinan bangunan kepada pemiliknya. Hanya saja, mereka tidak bisa berkomunikasi dengan Mira Hayati secara langsung. Teman-teman mencoba mengkonfirmasi kepada pemilik bangunan atas nama Mira Hayati tetapi pada waktu itu kami tidak bisa berkomunikasi, ungkap Agus Mulia kepada awak media, Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024. Untuk itu, Distaru Makassar melayangkan surat teguran kepada pemilik bangunan. Teguran tersebut merupakan salah satu bentuk tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap bangunan-bangunan di Kota Makassar. Hanya saja, Distaru Makassar lagi-lagi tidak mendapat respon dari Mira Hayati. Agus menilai tidak ada itikat baik dari pihak bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan menyodorkan bukti-bukti perizinan atas bangunan tersebut. Kami menunggu konfirmasi dan niat baik, akan tetapi pada perjalanannya beliau tidak dapat dikonfirmasi atau menunjukkan itikat baik, makanya pada tingkatan selanjutnya kami memberikan surat teguran kedua, jelasnya. Hingga teguran ketiga diturunkan, Mira Hayati masih tetap mengabaikan surat tersebut. Karenanya, sesuai dengan prosedur, Distaru Makassar terpaksa harus mengambil jalan yang tegas dengan menyegel bangunan. Penyegelan tersebut berupa pemasangan spanduk di tembok bangunan sebagai informasi bahwa pembangunan rumah tersebut tak sesuai prosedur. Terkait kedepannya kami akan koordinasikan dengan bidang atau pihak dan instansi-instansi lain terkait bagaimana proses kedepannya. Apakah itu mengenai pola ruangnya atau dampak yang ditimbulkan, ujarnya. Menurutnya, tindakan yang dilakukan, Ratu Emas julukan Mira Hayati tersebut telah menyalahi prosedur. Akan dikaji ulang, dampaknya ke lingkungan. Seperti yang dilihat tadi bahwa pinggir bangunan itu langsung di pinggir sungai, itu ada aturannya tapi itu bukan bidang kami, ada di bidang perencanaan ruang, tuturnya. Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PMPTSP Kota Makassar Helmi Budiman menyampaikan bahwa bangunan tersebut belum mengantongi persetujuan bangunan gedung PBG. Bangunan milik owner skincare fenomenal tersebut memang sebelumnya telah melakukan pengajuan PBG, hanya saja dokumennya tak lengkap. Sudah pernah melakukan pengajuan PBG, tapi dokumennya tidak dilengkapi. Jadi tidak diproses. Cuman tidak ditindaklanjuti itu pengajuannya, tutup. Helmi, lantas, seperti apa profil Mira Hayati ini? Simak ulasannya. Mira Hayati adalah mantan biduan dangdut kelahiran tahun 1995 asal Makassar, Sulawesi Selatan. Ia menikah muda di usia 16 tahun. Pada tanggal 9 Juli tahun 2020, ia mendirikan perusahaan bernama MH Whitening Skin. Perusahaan tersebut bergerak di bidang pembuatan kosmetik. Produknya telah memiliki 20.000 reseller di seluruh Indonesia. Mira Hayati mengungkapkan, jika MH Whitening memiliki master stokis yang menguasai pulau besar di Indonesia seperti Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan.
termasuk 500 tim reseller dari se-Sumatera Selatan, Lampung dan Medan. Mira Hayati mengklaim produknya telah menguasai pasar kosmetik Indonesia, Arab Saudi, Dubai, Malaysia, Hong Kong dan Taiwan. Motivator sekaligus penggagas produk kecantikan tersebut menjelaskan jika proses panjang melalui tangga kehidupan tak membuatnya lupa untuk merangkul orang lain menuju kesuksesan. Selain itu, wanita yang akrab disapa Mira mengatakan selama pandemi produk MH Whitening Skin mengalami peningkatan yang cukup pesat. Mira Hayati sempat viral lantaran membeli 1 kg emas saat ibadah haji. Adapun emas 1 kg tersebut dibelinya dengan harga 800 juta di Arab Saudi. Akan tetapi, ada hal yang membuatnya kaget setelah membeli emas tersebut. Bukan masalah emasnya, tetapi masalah pajaknya. Mira Hayati mengaku membayar pajak kepada Bea Cukai atas perhiasan yang dibelinya itu saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten. Mira mengaku diminta bayar pajak oleh petugas Bea Cukai $500 miliar atau 500 juta. Ketika mendengar nilai tagihan pajak tersebut, Mira kaget dan memprotes petugas Bea Cukai. Menurut aku itu tidak wajar, karena itu terhitung banyak kalau ratusan juta, ujar Mira saat ditemui di rumahnya, Kompleks Ruko Pasar Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dikutip dari Tribun Timur, Rabu, tanggal 19 Juli tahun 2023. Setelah protes, petugas Bea Cukai bersedia negosiasi hingga terjadi proses tawar-menawar. Karena yang saya beli itu kalau diuangkan sekitar 880 juta rupiah, jadi saya bilang kenapa ini bukan setengah harga lagi pajaknya yang saya bayar, ujar Mira. Akhirnya saya nego-nego sampai deal sampai saya harus bayar 278 juta rupiah, imbuhnya. Setelah deal, lanjut Mira, barulah petugas Bea Cukai bersedia menyerahkan emas yang dibelinya setelah sebelumnya sempat tertahan saat pemeriksaan. Tarif pajak sebanyak 278 juta rupiah itu, seharga dengan seunit city car baru. Emas seharga 800 juta rupiah itu, kata dia, jenis emas 21 karat asal Turki. Dirinya mengaku tertarik membeli emas berupa kalung itu karena modelnya yang menarik. Cantik modelnya, terus ada emas batangannya di belakang, ucapnya sembari menunjukkan potongan emas batangan di kalung itu. Tidak hanya satu kalung, emas seberat 1 kg itu rupanya terdapat beberapa item. Selain emas, souvenir atau barang-barang lain yang dibawa Mira juga ikut dikenakan pajak. Dibongkar di bandara di Jakarta. Sempat ditahan dan semua dibongkar, ucap Mira. Semua barang-barang yang saya bawa diperiksa dan kena cukai, kayak sejadah, Al-Quran, semuanya kena pajak. Semuanya saya bayar 280 juta rupiah. Jadi ini semua ini kalung, cincin, gelang dan anting 1 kg semua oleh-oleh saya, sebutnya. Saking gemarnya memamerkan perhiasan emas, Mira Hayati pun dijuluki emas berjalan oleh beberapa netizen. Mira Hayati memang senang dengan warna. Gemerlap emas, hingga rumahnya pun didominasi warna emas. Rumahnya memiliki lantai 2 tampak didominasi warna emas yang dipadukan dengan warna putih yang menimbulkan kesan mewah. Tidak hanya itu, perabot dan ornamen yang terpasang di ruang tamu dalam rumahnya juga tampak gemerlap. Kursi beralas kain merah dengan kayu yang juga dicat emas dan putih. Jam berdiri yang dipajang di pojok ruang tamu juga berwarna emas. Begitu juga dengan lampu dan ornamen hias di ruang tamu juga didominasi warna emas. Emas baginya adalah perhiasan yang juga sebagai tabungan investasi. Iya, untuk tabungan, kata Mira Hayati. Selain itu, emas bagi Mira adalah identitas bagi warga suku Bugis. Dengan koleksi emasnya yang sudah 1 kg lebih, ia pun mengaku sempat khawatir menjadi sasaran tindak kriminal. Namun, ia mengaku sudah punya jasa keamanan untuk mengantisipasi kejadian tersebut. Terlebih emas yang digunakan kata dia, juga sudah disimpan di bank. Ada kekhawatiran juga, kan ada keamanan, tapi ini kan kita simpan di bank, tuturnya. Tidak hanya itu, selain merupakan identitas suku Bugis, bagi Mira mengoleksi emas juga menuai keberkahan baginya. Untuk itu, ia pun mengaku rutin membeli emas tiap hari Jumat 2 tahun belakangan ini. Kenapa saya beli emas hari Jumat? Kan hari Jumat itu Jumat berkah, ucapnya.